di media itu netizen masih mempermasalahkan kalimat Pak Yosep yang ujung-ujungnya Pak Yosep nanti jangan sampai mengakui gitu. Itu gimana Pak pernyataan Pak Yosep? Gimana? Ini dari pengacara nanya. Pengacara menanyakan, Pak Yosep minta jujur. Minta jujur kalau memang Pak Yosep betul-betul akui dari sekarang. Akui dari sekarang. Jangan sampai nanti pas di ujung pengadilan Pak Yosep ujung-ujungnya mengakui kesalahannya. Itu akan merusak reputasi pengacara. Lebih baik dari sekarang. Maka saya ngomong. Oh, itu tuh kata-katanya Pak Rohman. Pak Rohman dengan Pak Fajar. Pak Fajar. Iya. Maksudnya Bapak, Iya. Bapak kalau Pak Yosep ngaku Diminta aja dari jujur. sekarang. Oh ya, diminta jujur. Jangan sampai Pak Yosep Terus ujung-ujungnya nanti mengakui di pengadilan. Nanti merusak reputasi Bapak Rohman dan Bapak Fajar. Dan Pak Fajar. Oh, Jadi siap. lebih baik minta jujur dari sekarang supaya jelas begitu. Oh. Ya kalau saya enggak ya gimana enggak ya? Saya akui enggak pernah melakukan seperti itu. Satu, saya membuka. Satu, saya tidak punya perencanaan. Saya tidak tahu kejadian. Pak Yosep, banyak sekali netizen yang bertanya, Bapak Ya. tuh uang dari mana? Main golep setiap hari. Ya begini, saya itu sebetulnya dulu di sini itu dari tahun 1973 sudah golep itu. Oh, Bapak tuh kecil Jadi tuh saya di pendidikan. Lembang, kecil tuh di Lembang. Lembang. Rumah Bapak Iya. di deket Sisko AU. Langsung itu berdekatan. Dulunya Bapak Jadi tuh enggak. apa? Dulunya tuh di Sisko AU tuh suka ngambilin apa? Bapak cerita dulu tuh suka ngambilin. Suka ngedi. Oh, suka Ngedi dulu. kedi. Makanya pada kenal, iya. Kan ini seperti ini. Lapang tembak yang sekarang yang ada di Sekolah itu tanah dari leluhur kita itu, dari tanah saya itu. Oh. Yang lapang tembak yang di Sekolah itu. Siap. Sebetulnya. Ya, oke. Biar tahu, makanya fasilitas saya itu gratis untuk di sini gitu. Oh, Bapak tuh gratis masuk ke logo Sisko AU ini. Iya. Oh, dari kecil Bapak di situ ya. Saya pernah dengar ceritanya bahwa Bapak tuh dulu waktu kecilnya ngambilin bola ya Pak ya di lapangan golf. Iya, suka ngedi golf, iya. Oh, gitu ngambilin bola gitu ya Pak ya waktu kecil. Sampai sekarang malah Bapak gratis masuk situ Pak. Iya. Iya, soalnya netizen tuh bertanya-tanya, duit dari mana Bapak Yosep? Gratis. Kalau saya makanya jangan suudon dulu, harus husudon. Jangan berpikir buruk dulu, tapi harus berpikir positif thinking aja. Iya, Jadi alhamdulillah enggak. Siap lah. Semoga. Terima kasihlah kepada netizen apa yang dikatakan Pak Yosep banyak duit. Amin. Semoga apa yang disampaikannya itu semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih. Jadi fitnah juga menjadi sesuatu yang terbaik juga buat saya itu. Hikmah buat saya. Jadi saya nggak marah terus dicemarkan nama baik, ya nggak apa-apa. Nanti juga yang namanya segala sesuatu akan kembali kepada clear dengan seutuhnya. Air mengalir. Jadi semua ada pertanggungjawabannya ya Pak ya. Hanya Allah lah yang maha tahu segalanya. Maka manusia banyak berbohongnya daripada benarnya. Itu aja. Siap, Bapak. Hanya yakin. Siap. Ini Bapak lagi main golf sama siapa Bapak? Ini dengan siswa dan patun. Siswa Sesko. Sesko dengan patunnya. Sespim lagi ada siswa nggak Pak? Sespim? Iya, saya bareng-bareng saya. Luar biasa. Karena kita udah dengan Kedi gitu. Gitu aja. Ini kayak di Dadang Ustadz jadi pembicaraan Iya. juga. Aduh. Iya, itu kan dia waktu kesini tuh dia yang ditelepon sama saya. Mau itu tuh. Teleponnya pagi-pagi itu ya Pak ya. Iya. Dadang. Bingung. Kenapa Pak Wahyu takut sama Pak Yosep? Nah itu justru
kebalik, saya lebih bingung gitu ya. Kenapa Wahyu harus takut dengan saya? Saya kan udah bilang begini. Saya kan ini, dia itu sebagai kepala sekolah di dalam lembaga, dia harus mempertanggungjawabkan atas segala pertanggungjawabannya. Jadi jangan karena terlibat ada kejadian ini, saya diminta pokoknya Pak Wahyu terlibat atau tidak terlibat, saya tolong harus punya rasa tanggung jawab dulu. Kalau sudah ada penetapan siapapun baru itu kan itu yang jadi tanda tanya saya. Kenapa harus takut oleh saya? Itu yang membingungkan, terus terang aja. Pertama, Pak Wahyu ini tidak kemarin yang Bapak bilang itu Pak Wahyu tidak mengucapkan bela sungkawa terhadap korban, bilang ke Bapak itu tidak ada ya Pak ya? Jadi betul, semua timnya saya maaf ya sekalian lah karena udah tahu saya udah di itu. Timnya itu semua yang namanya dari Danu, Wahyu, Kosasi dan Opik itu mereka tidak pernah datang. Sebentar Pak. Sampai sekarang. Ya. Bapak bilang tim, berarti mereka sering bersama Pak di itu ya? Betul. Di sekolah. Betul. Di sekolah. Karena terakhir juga hari Senin itu dia berempat tuh hari Senin itu. Danu, Wahyu, Kosasi dan Opik itu sudah ada. Jam berapa Pak? Sekitar jam saya itu ke situ setengah 11-an, jam 11 lah gitu. Bapak ngecek ngontrol gitu ya sekolah ya? Iya, sambil lewat. Ya, saya langsung pulang ke rumah ke Jalan Cagak pada waktu itu. Terus apalagi Pak kira-kira yang membuat Wahyu itu takut sama Bapak? Ya, itu saya juga jadi bingung. Apa harus takut? Kalau orang nggak salah, maaf saya kan ngomong. Saya kan sekarang ini jangan kan maaf saya udah ngomong. Jangankan oleh polisi. Seorang anak kecil pun saya takut kalau salah. Tapi kan saya nggak masalah. Saya nggak ada yang ditakut. Setengah 11 Bapak langsung dari rumah itu nggak lama sampai jam siang aja setengah 11 berangkat melihat ke sekolah. Ketemu kumpul-kumpul anak berempat. Siapa aja Bapak? Danu, Wahyu, Kosasi dan Opik. Bapak sampai sempat nanya, sampai Bapak kebetulan pada waktu itu nggak sempat masuk karena percaya kepada anak-anak situ lagi ngumpul lagi ini gitu. Terus nanya bertanya ada masalah nggak di sini? Wah nggak ada Pak, aman. Oh iya udah. Danu pakai motor itu yang pokoknya Yamaha yang kuning gitu ya. Mio apa Bapak? Ya Mio. Oh, dia mau ke Cagalarang aja gitu. Ya udah gitu. Siap. Tuh motornya disimpan, dia berangkat berdua. Kita langsung naik berangkat bersama sambil bawa setik. Bapak sama siapa tanggal 16 Agustus 2021 itu Bapak mau pergi golep itu sore? Kebetulan Amaya berangkat sendiri pakai motor. Siap. Mau gak tahu kemauan ya, pokoknya alah Segar Herang aja katanya dengan temannya itu ya. Siap. Pakai motor NMAX, gak tahu kemauan ya, pokoknya alah Segar Herang aja katanya dengan temannya itu ya. Siap. Pakai motor NMAX. Setelah singkat cerita jam 4 lebih 10 kalau nggak salah, ya sempat pamitan dulu gitu, pamitan ke ya Ayoris, istrinya, ke Danu, sama ada saudaranya di situ gitu. Ya sempat pamitan dulu gitu, pamitan ke ya Ayoris, istrinya, ke Danu, sama ada saudaranya di situ gitu. Pak, Bapak sebagai paman Amel apa sih? Gimana? Saya terikat dari ini, kan dari ininya, dari istri saya kan kakaknya istri Amel, itu aja. Dari Berapa bersaudara sih Amel itu? dua Dua bersaudara. ya, Yang tinggal di rumah ini? ya keseringan berdua sama ibunya, sama ibunya aja. Asep. Tim polisi sih. Juga dari di SMK sih pagi-pagi itu. Tahu pagi atau siang istrinya. Disuruh bisa dari kamar mandi. Tapi sempat keberesin nggak?
Sempat, itu mah dari di SMK sih pagi-pagi itu. Tahu pagi nggak tahu siang sih ke sini. Disuruh ke sini. Dan dari di SMK sih pagi-pagi itu. Tahu pagi nggak tahu siang sih ke sini. Disuruh ke sini. Dari kamar mandi. Oke, nah Anda bisa mengatakan ini Banpol ini dari mana? Kalau ini sih saya suka lihat ada di polsek juga sih ini. Ya saya kira ini bukan inilah gitu kayak polisi yang kayak gitu. Tapi sekarang oh iya ini Banpol. Oh, Gitu. jadi Anda pernah ketemu ini di polsek? Betul, saya suka lihat di polsek. Anda tahu siapa namanya? Kalau sekarang saya tahu sih Uci sih, Uci. Uci. Asep. Uci sih, Uci. Uci. Asep. Uci sih, Uci. Belum juga tahu si Sabay itu ada nggak nyambung gitu. Jadi kok kayak papslet gitu. Harus main buku di belakang di rumah. Itu tanggal berapa? Tanggal 16. Nah, itu pas disuruh itu tanggal 19 malamnya. Oh malam, Iya. 19 malam. Iya, Tuh kejadiannya tanggal berapa? 18 pagi. Oh, berarti setelah kejadian. Oh. Dulu itu tanggal 19 malamnya. Oh malam, Iya. 19 malam. Iya, Tuh kejadiannya tanggal berapa? 18 pagi. Oh, berarti setelah kejadian. Ikut, nah, udah juga tadinya lu mau ikut, jadi selain ikut aja gitu. Nurut baik, Nurut, gitu. Dan posisinya sama tim polisi juga sih. Cuma yang satunya ya supir polisi gitu. Jadi yang pakai topi gitu. Biasanya ember biru itu ditaruh di mana, Bapak? Oh, di dekat ini mesin cuci itu di dalam itu untuk air cadangan minuman gitu. Kalau kehabisan di aqua kadang-kadang gitu, kadang-kadang itu dipakai kadang-kadang gitu. Oh iya, berarti itu untuk nyimpen air ya, Pak, buat kebutuhan Iya. rumah tangga ya, Pak? Betul. Siapa yang beli ember itu, Bapak? Ya, waktu itu mamanya. Pada malam itu saya pergi dari Ciseti menuju Cijengkol pakai kendaraan Scoopy merah. Sekitar jam 9 berangkat dari sana, nyampe di Cijengkol sekitar kira-kira jam 9:15. Setelah nyampe di rumah, motor itu langsung dimasukkan, diparkir di dalam. Siap. Jadi nggak kemana-mana, motor merah itu disimpan di dalam. Sampai saya nggak kemana-mana semalaman itu ada di rumah Cijengkol. Cuma pas bangun pagi ya sebelum berangkat itu saya sekitar jam 6 kurang lebih itu kurang mungkin ya itu ya. Saya pesan serabi dulu, setelah pesan serabi kita bayar Serabi di depan rumah Ibu Mimin ya, Pak ya? di depan rumah Cijengkol ya, Pak ya? Ya, Cijengkol. Nah, setelah itu selesai pesan dan terus dibawa ke rumah. Nah, di situ Bapak makan dulu, serabi dulu ya. Baik. Sudah makan serabi, telepon dulu Pak Ustadz karena ada rencana main golf ke Polsek Lembang, ke itu ya, ke Seskuau ya. Siap. Setelah telepon, Bapak siap-siap berangkat. Telepon itu sekitar jam 6.58 ya. Sekali jam 6.58. Terus keluar sekitar berangkat dari rumah menuju ke Ciseti itu sekitar jam 7. Ya. Jadi kita keluar menuju. Naik kendaraan apa, Bapak? Nah, pada waktu itu masih tetap. Jadi nggak ganti kendaraan. Oh, tidak ganti ya, Pak ya? Pakai, nggak ganti. Pakai motor Scoopy merah lagi. Balik lagi ke sana. Jadi tujuannya pulang ke
Ciseti itu untuk ganti sepatu dan dan mau mengambil stick golf. Siap, Bapak. Karena dari semalam juga sudah dipersiapkan. Itu kostum yang saya pakai itu karena masih baru ya. Siap. Itu pakai kostum untuk olahraga main golf. Jadi sudah siapkan pakai kaos ya. Kaos warnanya itu putih, merah dan biru. Pakai jaket Kaosnya itu. Bapak perjalanan dari Cijengkol menuju Nah, ke ya. Ciseti. Dari Ciseti ke Cijengkol pakai jaket merah. Siap. Terus pulang jam 7 ke Ciseti pakai jaket merah juga. Jadi pakai kendaraan motor Scoopy merah. Siap. Begitu. Pas begitu. Dari rumah Cijengkol ke Ciseti itu Bapak pakai sendal ya Pak ya? Atau pakai sepatu? Pakai sendal. Siap. Pakai Nggak sendal pakai ya sepatu, Pak? nggak pakai sendal. Iya, makanya mau ganti Siap. sepatu. Siap. Itu kan pakai sendal. Mau Siap. ganti pakai sepatu. Siap. Dan mau mengambil stick karena sudah janjian. Siap Bapak. Itu yang itu. Jadi Bapak pas ke sana datang, ternyata lihat mobil sudah berubah. Biasanya menghadap ke dalam gitu, ini sudah menghadap ke jalan. Siap. Itu. Motor di situ Bapak, motor Scoopy Bapak diparkir di mana Bapak? di depan mobil Alphard, jadi sekitar 2,5 meteran lah gitu ya. Siap. Simpan di depannya. Lapor ke Polsek masih pakai motor yang sama Masih Bapak? pakai motor yang sama, pakai motor Scoopy merah. Siap. Jadi nggak ganti kendaraan, Bapak Siap. tetap Siap. yang dipakai. Gitu. Terus Bapak melapor, terus motornya kemana lagi Pak setelah melapor dari Polsek? Nah, setelah melapor, Bapak langsung memberitahukan ke pihak kepolisian di Polsek Jalan Jagak. Setelah itu Bapak berangkat, diikuti langsung. Oh, Diikuti pakai oleh anggota. Bapak pakai motor, Oke, siap. anggota pakai mobil. Dari Begitu. belakang anggota mengikuti Dari Pak. belakang. Siap. Mengikuti dari belakang. Siap. Nah, begitu aja. Jadi Terus? setelah datang di Sampai rumah, lagi, ya, nah di situ sudah banyak orang. Bapak parkir di mana Bapak motornya? Kebetulan parkir itu nggak naik, Bapak di bawah karena udah banyak ini. Oh, Kendaraan. siap. Siap. Berarti udah rame itu ya Pak ya. Bapak pulang Udah lagi rame. udah rame ya Pak. Terus Bapak Bahkan masuk lagi nggak Pak? Masuk lagi ke rumah nggak Pak? Setelah itu udah mendekat, tadinya mau masuk tadinya. Cuma kebetulan ada yang memberitahu, ya Siap. itu warga di sana, masyarakat di sana. Tuh sudah ada kaki di dalam Pak. Ini sekali lagi saya tegaskan ini, saya tidak mau main-main ya. Ini saya tegaskan. Harapan saya sekali lagi kepada pelaku untuk diberikan hukuman seberat-beratnya, hukuman mati, itu aja, hukuman mati, itu hukuman mati, karena telah merenggut dua almarhum anak dan istri kesayangan saya, begitu. Pak, jika ya Pak, pelakunya nanti meminta maaf kepada Pak Yosep, apa yang Bapak lakukan Pak? Apakah Bapak akan memaafkan atau tidak sama sekali Bapak? Nah, kita serahkan kepada penyidik dan penyelidikan kita sesuai dengan apa hukum yang berlaku di Indonesia, itu aja. Jadi memaafkan paling mudah, tapi kan ini kan namanya perenggutan nyawa. Ini saya tidak bisa memaafkan begitu saja. Tetap saya minta untuk setegas-tegasnya, sekali lagi untuk setegas-tegasnya kepada penegak hukum, memberikan hukuman seberat-beratnya sekali lagi. Jadi tidak ada toleransi, kata saya juga ini. Nah, ini sudah mencemarkan nama baik, memframing dan merusak pencitraan kepada kepolisian. Itu aja. Ya Bapak, tidak ada ampun ya Pak ya.
tidak ada ampun. Statementnya Danu di channel yang sudah di take down Yuhendra. Iya. Ini pengakuan Danu awal-awal Iya. Pak tentang masuk TKP itu pagi itu. Kata saya ke rumah cak-cakan. Iya. Pas gitu saya lihat ke area kamar di bagian ya mungkin bupet sampai ke lawang pantau istilah nama kitanya. Mungkin saya sempat lihat ya acak-acakan. Setelah itu sempat juga lihat percikan darah di bagian eskalator itu kayak. Berarti yang lihat pagi itu juga Danu masuk ke rumah TKP kah Pak? Sama Bapak pengakuannya Danu? Enggak. Justru tidak tahu apa yang diceritakan Danu itu, sama sekali saya tidak tahu. Oh, Bapak Karena nggak ketemu sama sekali. Siap. Tidak ketemu sama sekali. Itu yang sangat dalam itu ya. Siap. Pengakuan dari cerita Mbak Lilis gitu ya, Ya. bahwa Danu itu ditelepon untuk datang ke TKP. Saya sekali lagi jawab, itu dusta besar, bohong besar. Saya tidak pernah menelepon Danu untuk datang ke TKP. Enggak, ya itu. Jadi apa yang dibuat berita di TV One itu bohong besar. Sekali lagi, biar semua tahu ini. Jadi yang sebenarnya saya itu tidak tahu dan tidak ketemu dengan Danu dan tidak pernah menelepon Danu. Masa kasihan itu yang namanya Lilis itu dibohongi oleh Danu. Danu ya, bahwa Pak Yosep ini pada saat kesini itu pakai jaket ya ke rumah. tetapi pas ada di TKP itu sudah tidak menggunakan jaket. Iya benar. Dan jaketnya ditaruh di mana kita kan tidak tahu, mungkin ya waktu itu. Karena sempat lihat. Ya, Sempat lihat di meja di sebelah kiri. Kursi. di tengah rumah ya. Enggak, di depan. Oh, di depan. Depan air itu sih. Oh, iya. Nah, Pak Yosep, gimana menurut Bapak? Tadinya Bapak ke rumah Waida itu untuk memberitahu itu, Bapak pakai jaket. Ini versi Danu ya Pak ya. Bapak Ya. pakai jaket, terus setelah balik ke rumah Bapak, setelah melapor itu Bapak nggak pakai jaket. Gimana bisa Danu tahu? Apa Bapak waktu pagi itu, waktu di rumah Waida itu ketemu Danu sehingga Danu tahu Bapak pakai jaket? Saya bingung Pak, kayak netizen juga di se-Indonesia ini bingung. Ini pernyataannya si Danu gimana? Tidak ketemu tapi dia tahu Bapak pakai apa gitu. Gimana Bapak izin? Ya, terima kasih pertanyaannya. Yap. Jadi begini, ini kan saya selalu ditanya mau jujur, mau berbohong. Saya mau jujur Kita Bapak. akan bicara sejujurnya ya. Ya. Tidak mau ikut-ikutan menjadi pembohong ya. Jangan Bapak. Ya, ini sejujurnya apa yang disampaikan oleh Danu itu tidak benar, atau yang dikatakan saya sejujurnya itu adalah pembohongan besar. Karena sekali lagi itu bohong besar. Dusta, dia itu dusta ya, sekali lagi. Jadi yang sebenarnya saya akan melapor ke Polsek, saya mampir dulu memberitahu kepada mamah angkatnya si Danu. Kebetulan pada waktu itu tidak ketemu dengan si Danu. Tidak ketemu ya Pak ya? Tidak ketemu sama sekali dengan si Danu. Dan pada waktu itu juga nggak lama-lama setelah memberitahu bahwa di rumah acak-acakan dan yang ditanyakan masalah jaket, saya sebetulnya ini jujur nih. Kalau tanyakan saya tidak, ini saya udah sama penyidik. Jangan banyak bersumpah demi Allah. Siapa? Karena kalau yang itu yang sebenarnya nanti adalah dalam penyidikan. Saya terus terang tidak perlu bersumpah, tapi ini kejujuran ya. Siapa? Pas waktu itu datang, saya dari rumah Ciseti itu ya, dari Cijengkol menuju ke rumah Ciseti, jaket itu saya buka langsung. Jadi di luar, disimpannya di
kursi. Siap. Setelah itu saya pas lapor ke polsek, ya langsung memberitahu ke mamahnya Danu, saya sudah tidak pakai jaket. Malah Bapak tidak pakai jaket. Tidak pakai jaket. Jadi pengakuan Danu itu yang berbohong, dusta itu, sekali lagi dusta itu. Nanti Allah akan membuktikan. Danu bilang Bapak pagi itu ke rumah Waida itu pakai jaket. Bapak pengakuan Pak Yosep tidak pakai jaket. Iya, tidak pakai jaket, saya udah dibuka. Ya, Bapak. Dan apa yang pernyataan dari Danu itu berbelit-belit, maaf, berbelit-belit. Siap. Ini juga memberitahukan dulu kepada mamanya, bukan lapor dulu ke polisi. Itu sudah nggak nyambung. Saya itu lapor dulu, memberitahu dulu ke mama angkatnya Ida, terus mama angkatnya Danu ya, terus saya langsung balik lagi lapor ke polsek. Di sana dari polsek kita sudah lapor, saya di depan, langsung diikuti oleh anggota, dan datang di sana tidak ketemu dengan si Danu. Tidak. Itu si Danu berdusta lagi, katanya bareng mau masuk. Siapa? Dia mungkin yang sering masuk ke dalam, nggak tahu itu. Sangat dusta, fitnah itu, fitnah sekali lagi. Bapak, pengakuannya Danu di tadi video tadi, Danu masuk waktu pagi itu masuk ke TKP bareng-bareng sama Bapak. Sekali lagi saya tekankan dan saya jelaskan, saya tidak ketemu sama sekali dengan si Danu. Dan memang ada pengaku Siap. pagi itu tidak ketemu sama sekali. Pada waktu saya langsung dibawa ke ruang komite SMA Jalan Cagak. Tidak, sama sekali tidak ketemu dengan Danu itu. Jadi apapun yang disampaikan itu Danu adalah berdusta. Maaf, kok sama Ibu Kapolres juga berani berdusta waktu itu. Saya dikonfrontir langsung. Siapa Pak? Itu langsung. Saya langsung ditanyakan oleh Ibu Orang Kapolres. bodoh mengomentari hal-hal bodoh, dan akhirnya jatuh informasi yang dari orang bodoh dikomentari secara bodoh, akhirnya menghasilkan kebodohan. Siap. Tidak punya perencanaan, tidak tahu kejadian. Cuma setelah saya pagi-pagi berangkat mau main golf, mau ambil setik dan ganti sepatu, sudah menghubungi Kedi, datang ke sana kejadian. Nah di situ saya dijadikan opini-opini liar. Jadi saksi itu ada di sana. Bapaknya Pak Yosep, terus Ibu Mimin, Arigi, Abi, terus ada Wahyu, ya, terus ada Danu itu. Siap. Nah, Saksi itu aja ya Pak ya waktu itu. Oh iya. ada Ayoris Pak, ada siapa lagi Pak? Yuris juga ada, Yuris. Teh Yanti? Yanti ada. Lainnya ada lagi nggak Pak? Oh ya itu aja yang Itu saksi yang itu. Siap. Ya. Saya mau nanya itu Pak, yang digonggong itu siapa Pak? Bukan digonggong Bu, sebetulnya anjing itu setelah itu menggonggong langsung menggigit, begitu anjing yang menggigit gitu. Jadi bukan menggonggong saja. Jadi kan kalau mendengar orang sebenarnya mendengar semua itu dalam berita itu menggonggong, bukan menggonggong tapi menggigit gitu. Digigit Pak, saksi itu Pak. Digigit, iya. Hampir kedua kali dia ditarik. Kalau dibiarkan itu wah bisa rusak. Oh. Gitu. Hampir 2 kali digigitnya. Wow. 2 kali ya Pak digigit ya Pak, sama kinain ya Pak. Digigit sekali, ya ditarik sekali lagi. Sama pawangnya ditarik Pak, waktu ditarik. kinain Jadi, itu ya. menggigit Pak. Iya, betul. Sama Itu saksi ini aja. Pak. Ya, Siapa saksinya Saksinya, Pak? Yang digigit itu Pak? itu Danu yang langsung digigit itu Danu. Saksi Danu yang digigit Pak. Iya, saksi Danu yang digigit. Yang lain enggak, dilewat aja semua.
Baik Pak. Gitu. Terima kasih Pak Yosep. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Yosep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ya, Pak Yosep? Bu. Baik, alhamdulillah. Puasanya Sehat. lancar Pak? Alhamdulillah berjalan lancar. Terus ya seperti biasa saya rutinitas kalau setiap hari Jumat tadi pagi Siap. kita jam sebelum Jumatan kita itu dulu nyekar dulu. Oh Bapak tadi ke Nyekar Bapak? Alhamdulillah kita berdoakan dengan yang Yasin sendiri ya. Siap. Ya yang namanya kepada anak dan istri tetap itu kesayangan saya. Siap Bapak, siap. Bapak, saya juga berdoa, mengirim doa dari jauh untuk kedua almarhumah. Pak udah keluar sketsa gitu ya Pak ya, udah bukti, alat bukti sudah 200, saksi sudah 121 gitu kan, pernyataan dari Kadif Humas ya Bapak ya. Sayang banget kalau sampai tidak ditangkap pelakunya ya Pak. Ya, saya yakin bahwa kepolisian sudah memegang yang betul mengantongi nama-nama pelaku. Cuma mungkin kita juga hargai karena proses dan waktu. Kalau sampai salah mengarah kepada pelaku, nanti ini lebih berbahaya juga. Jadi polisi lebih teliti. Saya hargai itu kerjanya. Karena saya juga sampai ada yang dihebohkan sampai di ini kan di medsos bahwa ini akan di PTS-kan itu dari pihak penyidik. Saya mah udah ngobrol sampai sekarang. Siap. Dia kerja keras. Ngomong-ngomong tentang anak kesayangan, ada nggak sih Pak, Bapak tuh pernah nggak marahin almarhum Neng Amel, pernah nggak Pak? Nggak pernah saya, nggak pernah ya. Jangankan itu, kalau sedikit nada tinggi aja kepada dia tuh nangisnya minta ampun. Jadi dia mau ubah, jangankan ya disentil, enggak. Alhamdulillah selama saya ini kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak ya Pak ya. Anak dan istri itu aja. Ya. Saya makanya kan saya telepon pernah kepada anak saya, kepada Yuris departemen, ngomong, Jor, coba papa nanya, papa walaupun Yuris bagaimanapun punya, kan Yuris nggak pernah papa pukul atau ya disentil aja, kan nggak pernah. Itu aja, paling cuma ngomong aja ke Yuris, tapi kan tahu kan yang namanya ke Amel dibela aja siapapun yang salah gitu. Misalnya kalau Yoris sebagai kakak lagi ya biasa yang namanya kakak adik ya Pak ya gitu. Ya. Pasti Bapak belanya Amel. Yurisnya coba tanya ke Yuris. Oh gitu. Amel itu selalu dibela sama saya. Siap. Kadang-kadang sama mamanya ada sesuatu saya tutupi ya itu kalau. Oh gitu. Jadi iya itu karena sayang betul banget tempat ya Pak kasih ya. saya. Ya biar yang lebih tahu yang Maha Kuasa Allah lah yang menciptakan kita dan menciptakan anak dan istri saya. Ayo Riz, kalau lagi ya jahil gitu sama Neng Amel, Kak, ya namanya kakak beradik ya ayah gitu. Siapa yang dibela, Ayoris atau Neng Amel? Kalau itu sih apa ya, sama-sama sih ya. Kalau misalnya ini kalau lagi jahil gitu, yang paling kalau ini yang paling kecil sih Amel gitu. Gitu. Berarti kalau jahilin adek. Gitu. Berarti Amel yang dibela ya Ayan. Amel kan inilah apa ya orangnya kan manja gitu. Bila di keluarga itu ya manja sih kalau misalnya Amel. Kalau Amel kan yang paling besar sih, jadi harus ya panutan juga sih. Ya perempuan anak bontot lagi Siap. Jadi
Tapi ya gitu aja ya Ayah, masa-masa sama almarhum ya bahagia aja ya Ayah. Iya sih, kalau misalnya kita main-main gitu sih, kalau misalnya pengen diiniin, dianterin, ya langsung tancap, langsung ayo gas. Di media bahwa dia ini ketemu bapak, saksi ini ketemu bapak di pagi itu Bapak. Sebelum Bapak buat laporan ke Polsek, ada salah satu saksi ini mengaku di media bahwa dia ini ketemu dengan Bapak gitu, disuruh Bapak masuk gitu. Oh betul, itu ada. Ada memang. Langsung saya dikomportir oleh pihak penyidik. Wah, ditanyakan langsung dengan orang yang bersangkutan. Saya tidak pernah melihat saudara dalam hal ini mengikuti perjalanan saya untuk ke TKP. Kata masuk ke TKP, saya tidak pernah masuk lagi setelah lapor dari tadinya mau langsung ke Polsek, cuma kebetulan ingat langsung saya ini dulu mampir dulu memberitahu kepada ibu angkatnya Danu. Saya datang kepada ibu angkatnya Danu, itu saya datang. Jadi Danu itu anak angkat ya. Jadi dan itu anak angkat ya Pak, bukan anak kandung ya Pak. Bukan anak angkat. Itu ya jadi catatan ya. Saya mesti memberitahu. Jadi saya tidak pernah ketemu dengan yang namanya Danu, itu aja. Saya melaporkan ke sana, langsung saya ke Polsek. Setelah Polsek langsung diikuti dengan anggota di sana. Pas di sana datang, jadi saya sudah ada yang memberitahu di sana itu. Tadinya kan saya nggak tahu. Jadi adanya satu korban aja waktu itu, belum tahu siapa-siapanya, cuma baru lihat kaki yang itu. Nah itu saya ada yang ngasih tahu. Jadi saya nggak ngelihat sama sekali pada waktu itu. Cuma sudah diberitahu, saya langsung dibawa karena tidak boleh untuk mendekati. Saya langsung dibawa oleh anggota. Wahyu sudah bertemu Bapak lagi dan pernah mengucapkan bela sungkawa ke Pak Yosep sebagai kepala keluarga dan sebagai bos. Semuanya yang saya ingat dari Danu, dari Wahyu, dari Kosasi, dari Opik, itu yang berempat itu sama sekali belum pernah ada ucapan bela sungkawa, itu aja. Tidak pernah mendatangi bela sungkawa, itu aja. Tidak pernah. Jadi, Pak, tidak pernah datang ke Bapak, tidak pernah mengucapkan Pak. Datang. Iya, datang Pak Yosep minta maaf, enggak, atau ikut bela sungkawa dengan ininya, enggak ada. Bahkan justru dia kadang-kadang pada takut sama saya, bingung. Yang takut juga saya harusnya, kok mereka pada takut kena pada saya, ada apa? Assalamualaikum Pak Yosep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Pak Yosep, kenapa akhir-akhir ini Bapak tuh berani speak up Pak tentang ini, tentang itu, tentang pelaku yang harus dihukum seberat-beratnya? Kenapa nggak dari dulu Bapak? Begini, karena kan pada waktu itu terus terang aja, sekali lagi, pada waktu itu semua merujuk dan mengarah opini dan kecurigaan itu sangat deras. Bahkan saya juga sampai bingung di situ, bingung sebetulnya. Kenapa kok saya tidak tahu apa-apa, kok harus jadi begini? Nah, setelah kita udah mendapatkan pengacara memberikan kepada Bapak, Pak Yosep, tolong jaga, jangan membuat statement atau terlalu banyak berhadapan dengan media-media. Nanti, nah di situ saya makanya tidak banyak membuatkan statement. Berarti Bapak disuruh sama pengacara untuk silent treatment ya Pak ya, diem gitu, diem ya Pak ya.
Ya, Karena tekanan ya, begitu. dari media gitu Pak, Ya. semua tertuju Iya. kepada Bapak ya Pak. Ya begitu. Jadi kita mengikuti dari saran pengacara, makanya hampir 3 bulan saya tidak pernah untuk menyampaikan hal-hal seperti awal. Makanya awal itu kan orang menyangka dan mengira karena dalam keadaan kita tertekan dengan paniknya, seolah-olah saya yang benar dianggap salah pada waktu itu. Karena dengan postur lirik. Jadi tapi kan kembali setelah kita normal sekarang, alhamdulillah. Jadi saya biarkan banyak cemoohan, banyak pencemaran nama baik, membuat menggiring opini kepada saya, ya, terutama mencemarkan nama baik lah ya. Karena sebetulnya saya tidak merasa apa yang disampaikan, apa yang dia buat, cerita atau kebohongan itu adalah tidak tepat. Begitu sebetulnya. Cuma Bapak mengikuti kepada apa yang disampaikan oleh pengacara. Diam, istilah kata diam 1000 bahasa. Saya walaupun bagaimanapun juga, walaupun kita benar juga, akhirnya kita nggak mau apa yang disampaikan. Karena terus banyak bertubi-tubi serangan-serangan dan bertubi-tubi membuat opini liar dan menceritakan kebohongan-kebohongan dan menyudutkan Bapak. Bapak diserang terus dari awal sampai Bapak sekarang berani bicara banyak tentang yang itu sekarang dengan koin 1077 terus terang aja. Saya juga sangat sulit sekali untuk minta izin ke Pak Rohman, pengacara hukum dari Pak Yosep. Awal-awalnya saya juga sangat luar biasa proteknya terhadap Bapak, tapi lambat laun saya diberi izin untuk mewawancarai Bapak. Saya juga terima kasih kepada kuasa hukum dari Pak Yosep, yaitu Bapak Rohman Hidayat. Terima kasih atas kepercayaannya. Udah ada cerita dari awal, kalau memang saya diserang terus, kita juga akan balik serang. Jadi bukan seperti yang saya buatkan, apa yang ada tuh di dalam WA dikasihkan ke Ibu. Siap. Dulu saya tuh takut, bukan berarti salah. Siap Bapak. WA Saya tidak takut. siap. Saya baca WA Bapak tuh, jadi saya, aduh, gimana ya Bapak, sedih. Ini Bapak, WA Bapak saya bacakan. Coba dibaca, Bu. Siap. Dulu saya diam bukan berarti takut atau bersalah. Saya tetap menghargai penyidik dan penyelidikan pihak kepolisian 100%. Sekarang saya mau bicara, dan berani bicara itu membantu dan membuka mata hati semua siapa saya yang sebenarnya. Karena dibiarkan malah semakin menjadi YouTuber yang tidak tahu, biasanya merendahkan, menuduh, menggiring opini liar yang tidak jelas, bahkan mencemarkan nama baik, membuat kebohongan, mengarang cerita, membuat prediksi yang salah dan tidak tepat, tidak sesuai dengan sebenarnya, bahkan menghina institusi kepolisian yang benar-benar bekerja keras secara baik dan profesional di lapangan, bahkan dihina, dicaci maki, disudutkan oleh YouTuber yang merasa maha benar, merasa maha tahu, merasa maha segalanya. Tapi nanti akan dibuka oleh kerja keras para penyidik dan penyelidikan pada waktu yang telah ditentukan kasus Subang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Pak? Iya, itu yang sebenarnya. Siap, mengerti Bapak. Makanya jadi sekarang berani buka-bukaan, karena istilah kata saya dari awal juga, berani karena benar, takut karena salah. Saya tidak takut, saya berani karena benar, itu aja. Siap. Siapa Pak? Semoga dan silakan menggiring. Sekarang sudah membuatkan statement begini, menggiring, membuat siap nanti siapapun siap untuk diproses, akan laporkan proses secara sama di pengadilan. Itu aja. Jadi kita buktikan bahwa apa yang statement saya yang dibuat itu yang sebenar-benarnya, bukan mengarang cerita, tapi yang sebenar-benarnya. Cerita ini sekali lagi
di media. Wah, itu sebetulnya. Siap. Iya. Cerita di BAP itu semuanya kebenaran ya Bapak ya. Iya. Siap. Jadi kita yang dibuat segalanya itu adalah yang sebenarnya. Kami tidak ingin menyulitkan atau membuat polisi menjadi bingung. Tidak. Kita memberikan segala sesuatu yang sebenar-benarnya. Makanya mendukung 100% kepada pihak penyelidikan kepolisian. Itu dari awal. Makanya kalau orang yang membuat opini-opini atau YouTuber lain, ya tunggu tanggal mainnya. Nanti kalau ada waktu yang sudah ditetapkan oleh penyidik dan penyelidikan Kapolda, baru kita insya Allah akan bergerak sesuai apa yang sudah dibuatkan komitmen oleh pengacara. Jadi nanti yang akan melaporkan itu saya bersama pengacara nanti, begitu aja. Siap Bapak. Manusia hidup punya rasa, punya perasaan, punya mata batin juga yang sama. Siap, seperti Bapak. mereka. Siap. Asin, garam rasa asin, Siap. ya, gula rasa manis, tetap seperti rasa pahit juga kan itu ada. Siap. Cuma nggak disampaikan, nggak dilontarkan. Siap. Kan gitu. Siap. Nah kalau sekarang karena mungkin ibu juga diberikan leluasa bertanya kepada pengacara, Siap, mempersilahkan untuk menyampaikan sesuatu kepada kliennya, mungkin Siap, kepada siap. pengacara, kepada saya, Siap. Pak Yosef. Siap, Ya Bapak. kan setelah ada izin dari Pak Setelah pengacara. harus Bapak. Iya, setelah ada izin. Setengah mati saya baru. Bapak minta izinnya. Wah, iya, Luar iya, biasa Pak makanya kan Rahman, terima kasih Saya banyak juga sekali lagi. menghargai, menghormati kepada pengacara. Siap Bapak. Dan memang terasa. Jadi kita lebih gamblang, lebih leluasa, Siap. mengingat-ingat masa lalu, bagaimana sejarah. Makanya akhir-akhirnya kita berpikir seperti itu. Kok saya nggak melakukan apa-apa, kok diserang terus, terus memojokkan terus, bahkan saya harus menjadi tersangka dan saya itu menjadi pelaku. Nah, di situ saya baru sekarang itu memulai karena ada izin dari pengacara ya Bapak. pengacara gitu. Siap. Ya sudah, sekali lagi terima kasih kepada pengacara-pengacara yang mendampingi saya, Siap. terutama Pak Rahman dan Pak Fajar dan rekan-rekan yang lainnya yang betul-betul ikut membantu memberikan motivasi kepada saya dan memberikan ini ya dorongan moral ya yang sebenarnya ya gitu. Ya kan sampai saya ini sebelum saya bersatu dengan Pak Rahman juga terus terang aja. Jadi saya itu dia itu lebih daripada penyidik menanya itu ini sampai dia membuat ancaman-ancaman. Ya kalau kita nggak apa-apa siap boleh. Kayak saya juga nanya, mau saya menyampaikan itu apa yang mau yang jujur atau yang berbohong? Saya itu nggak mau berbohong. Saya ingin menyampaikan yang jujur-jujur. Karena dikira saya itu berbohong. Tetap orang masih punya pesimis terhadap diri saya. Tapi saya optimis, saya itu adalah benar. Siap. Tidak takut sampai dimanapun. Saya sangat optimis. Sekali lagi saya sangat optimis. Gimana sih perasaan Bapak waktu awal-awal kejadian 1 bulan, 2 bulan itu kan luar biasa ya Bapak ya, tekanannya luar biasa ya Pak. Perasaannya Bapak gimana Bapak? Sangat panik, hampa. Jadi kadang-kadang saya itu kok untuk siapa hidup yang sebenarnya walaupun kita memang yang memberi hidup itu adalah Allah, tapi kalau untuk mencari kehidupan dalam mencari nafkah itu siapa? Karena yang sangat disayangi itu adalah anak yang tercinta itu. Anak yang tercinta, yang disayangi. Ya, ya? Kesayangan, iya. Anak perempuan satu-satunya Bapak Yosef ya? Iya, betul. Iya, hanya satu-satunya anak kesayangan. Itu yang bikin. Wah, di situ. Jadi untung lah ya, Allah masih memberikan yang terbaik. Kalau ini dibalikan lagi, saya masih punya pemikiran, masih diberikan iman oleh Allah. Kalau enggak gila, Bu, itu sebetulnya bisa gila itu. Harapan sekarang udah 9 bulan nih gitu kan. Pak Yosef gimana nih harapannya? Ya artinya ya sekarang apalagi kan kalau 9 bulan mau lahiran kalau Pak Yosef gimana nih? Ya harapannya itu cepat
penting dari semua. Saya sepakat dengan anak. Ya. Jadi ingin secepatnya pelaku untuk ditetapkan. Kalau kata pengacara jangan hanya PHP. Nah, maaf ini dari saya suka mengintip juga sekarang. Jadi jangan sekali-kali PHP. Lebih baik terbuka. Yang lebih jelas. Kita tidak mau untuk memojokkan. Juga tahu ini proses. Jadi tidak semudah apa yang diharapkan oleh korban. Tetap mempunyai proses waktu. Dulu saya terang aja, makanya sama Pak pengacara Pak Rohman, Pak Yosep, pokoknya satu Pak Yosep, jangan ke Cijengkol ke sana katanya. Itu sampai 4 bulan saya terang, sampai 4 bulan lebih. Terus Pak Yosep jangan sekali-kali masuk ke TKP itu Pak Yosep, tolong. Kalau Pak Yos tidak menurut sama saya tidak tanggung jawab. Kan berat ya. Bahkan sebelum saya, maaf, boleh ditanyakan. Saya sebelum menjadi kliennya Pak Rohman, lebih dari penyidik saya ditanyanya. Bener. Jadi BAP-nya itu lucu Pak Edi ya. Di awal-awal itu tidak pernah disumpah, kan? Nah, kesininya BAP itu sebelum BAP itu diambil sumpah dulu oleh penyidik pakai Quran. Kemudian setelah BAP beres, terlampir di situ berita acara pengambilan sumpahnya, ditandatangani oleh Pak Yosep. Artinya semua keterangan yang ada di dalam BAP itu adalah benar adanya. Sengaja saya biarkan bicara hari ini supaya tidak ada orang yang berpikir kalau saya itu nyetel keterangannya Pak Yosep. Kalau di awal-awal sempat saya jaga karena mungkin takutnya beliau ini belum tenang memberikan keterangan, ya kan? Banyak informasi yang mungkin lupa, kemudian banyak fakta yang mungkin teralihkan. Nah, hari ini saya sengaja biar teman-teman mendengar sendiri, ya faktanya seperti itu. Ya tidak ada rekayasa dari proses yang terjadi dari 18 Agustus 2021 sampai hari ini, ya kan, 21 April 2022, nyaris 9 bulan ini tidak ada yang kami rekayasa. Apa yang ditanyakan penyidik kami sampaikan, kami jawab, gitu kan. Kalau lupa saya bilang Pak Yosep ingat-ingat lagi, gitu kan. Ini banyak hal-hal detail, ya kan. Ya sampai pada akhirnya BAP terakhir ya Pak Yosep, penyidik memperlihatkan ada data digital keberangkatan dari rumah Cijengkol ke TKP. Itu detik minutasinya itu ada. Jadi nggak mungkin ngelak kita itu, ya kan. Kalau misalnya Pak Yosep bilang pada saat itu masih ada di rumah, ya memang sinyal handphone dia ada di situ. Mengetahui telepon ke Yoris jam 7.26 karena memang posisinya ada di situ. Itu kan. Ya jadi sekali lagi memang pada saat ini ada banyak pihak yang memanfaatkan dari ramainya perkara ini, sehingga kadang-kadang ya itu tadi saya sampaikan, kontennya itu mengabaikan etika jurnalistik, tidak berimbang, berpihak, bahkan tidak jarang dari sumber yang tidak jelas. Jangankan media online, kemarin pun saya sempat menegur salah satu media online juga saya tegur karena memang bersumber dari konten-konten YouTube yang tidak jelas. Saya sempat tegur dan saya kasih peringatan untuk meminta sumbernya dari mana itu. Bahkan ada yang jelas-jelas menyatakan Pak Yosep sudah jadi tersangka. Ketika Pak Yadi bertanya itu kan saya langsung video call kan. Ya gimana sudah jadi tersangka, mereka juga masih teleponan. Jadi saking perhatian masyarakatnya begitu tinggi terhadap kasus ini, sehingga banyak pihak yang memanfaatkan. Hari ini saya luruskan sekaligus mendengar langsung kenapa di awal terjadi perpecahan, seolah-olah ada perpecahan, karena tidak pernah ada. Tidak ada. Ya kan? 25 Desember kemarin, 25 Desember. Sayang kepada anak satu-satunya lagi. 25 Desember kemarin itu Yoris ketemu saya di sini. Gitu kan? Akhirnya saya bilang boleh menunjuk saya asal dengan pengacara sebelumnya sudah dicabut. Akhirnya dicabut, baru
25 Desember 24 Desember. Jadi 5 bulannya. 24 Desember tanda tangan kuasa ke saya itu Yoris itu. Nah dari situ dia sadar selama ini mungkin kan seolah-olah apa yang dilakukan oleh Yoris itu sama dengan yang dilakukan oleh Danu, padahal tidak ternyata. Bersimpangan. Jadi begini, masalah BAP Yoris itu ada 2 fase. Fase pertama, fase sebelum didampingi oleh pengacara dan sesudah didampingi oleh pengacara. Ini 2 hal yang berbeda. Jadi setelah diklarifikasi oleh anjing pelacak itu tanpa pendampingan ya Yoris BAP itu. Itu saya dapat keterangannya dan informasinya dari Yoris karena Yoris pada saat itu bersebelahan 3 hari berturut-turut ya. 3 hari berturut-turut setelah diklarifikasi oleh anjing pelacak, Danu itu di BAP bareng dengan Yoris. Kan? Tapi pada akhirnya Danu tidak mau menandatangani BAP, ya kan? Nah dari situlah framing yang kuat. Ya, pertanyaan saya kenapa Subang pada saat itu membiarkan ada orang memberikan keterangan yang tidak benar, ya kan? Padahal kan ini proses pro justisia lah demi keadilan ya, nggak boleh dong orang memberikan keterangan begitu saja kemudian menarik keterangannya atau tidak mau menandatangan kan? Nah dari tahapan-tahapan itu pun saya sudah bingung. Ini ada apa penyidikan di Subang itu begitu rumit, ya kan? Dari awal juga. Ya, Ibu Kapolres berjanji ada titik terang terus sampai akhirnya diambil alih kan? Ini bukan diserahkan, ini diambil alih. Bahwa di Polres Subang ini jelas mereka tidak mampu menyelidiki kasus ini. Sampai akhirnya Polda Jabar mengambil sikap, bahkan Mabes Polri gitu kan. Jadi banyak hal yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kemampuan dan tidak bertanggung jawab. Kemampuan membuat video, membuat konten. Nah sekarang silahkan ini orangnya ada. Saya tidak larang, tidak potong perkataannya, tidak seperti sebelumnya. Bebas kan. Kenapa saya waktu itu saya kawal berbicara ya karena pada saat itu pertama waktunya pun masih tekanan masih kuat. Karena hari ini Pak Yosep dan Yoris banyak mengingat hal-hal detailnya kan, seperti yang tadi itu sudah disampaikan ke penyidik dengan detail. Kalau dulu mana ada 1, 2, 3 bulan pertama itu semuanya dalam kondisi bingung. Nah banyak cerita-cerita keterangan-keterangan Danu yang berbelit-belit itu ya itu sebelum didampingi pengacara. Kan kalau sudah didampingi pengacara ya sudah. Ya kalau memang menurut Pak Yosep keterangan Danu banyak bohong ya silakan uji saja. 3 hari BAP berturut-turut kemudian tidak mau menandatangani sampai 5 kali. Jadi kalau sampai hari ini pengacaranya Danu tidak mengetahui itu wajar karena pada saat itu belum didampingi ya, belum. Dan yang pada saat itu mendampingi itu kalau tidak salah Pak Kades. Ya, Pak Kades tunggu di luar, suka ketemu dengan saya di lobi Polres. Memang ketemu pada saat itu. Jadi ada 2 tahapan. Tahapan sebelum didampingi pengacara, kemudian setelah didampingi oleh pengacara. Itu beda. Jadi kalau opini yang berkembang hari ini seolah-olah didampingi dari awal oleh pengacara, padahal tidak. Banyak cerita-cerita keterangan-keterangan Danu yang berbelit-belit itu ya itu sebelum didampingi pengacara. Kan kalau sudah didampingi pengacara ya sudah lah. Ya kan? Mereka ada yang mengarahkan, tapi sebelum jadi didampingi pengacara ini Yoris sendiri yang tahu keterangan Danu itu seperti apa. Kalau pertanyaannya yang buat Pak Roman nih dari Koin 1000 itu kemarin ribut dibicarakan tuh masalah pengacara Topan punya saksi yang jam krusial. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya kalau memang benar dari Pak Topan ada saksi yang melihat di jam-jam krusial itu ya itu lebih baik ya. Kenapa harus nunggu 8 bulan berapa hari ya baru dimunculkan? Ya kalau memang dari Oktober Pak Topan sudah mendampingi kliennya, kemudian dia sudah mengetahui, segera dong sampaikan ke pihak kepolisian Polda ya bahwa ini ada saksi yang melihat, mendengar, menyaksikan di jam-jam krusial. Jangan ngomong saja di media lah, percuma gitu kan. Bawa saja saksinya, datang ke Polda, sampaikan ke penyidik Polda, ambil keterangannya, apa hasil dari keterangan itu. Saya pikir pihak penyidik pun tidak perlu diarahkan untuk seperti apa, tentunya mereka akan sangat berterima kasih. Waktu kami bukan menemukan sih, ada orang yang mengetahui pada saat
kejadian katanya lewat, kemudian datang ke kantor kami yang di Subang, kami arahkan langsung ke penyidik. Ya kan? Silakan, ini penyidik ada orang yang mengaku seperti ini untuk diperiksa. Jadi jangan ngomong-ngomong di apa? Dibuat konten lah ya. Kalau memang benar ada saksi ya bawa aja ke Polda. Hubungi pihak penyidik. Pak, ini ada orang yang melihat, mendengar, menyaksikan di jam-jam krusial pada saat malam kejadian. Kan penting, ngapain selama ini disimpan? Faktanya sampai hampir 9 bulan ini polisi itu kesulitan mencari saksi yang melihat, mendengar, menyaksikan. Kalau memang benar ada, mah silahkan aja bawa gitu. Nggak usah dibuat jadi konten gitu kan. Ya rame mungkin Pak. Ya memang ya kalau tujuannya untuk rame ya sih sudah rame dari awal juga ya. Sebelum Pak Topan jadi pengacaranya di perkara kasus Subang Yoris pun perkara ini udah rame gitu kan. Ini terakhir Pak, itu bagaimana kalau seandainya Lebaran belum ditetapkan tersangka? Apa sebagai pihak pengacara Pak? Jadi Pak Kades, saya salah ketika mendengar berita itu. Harusnya saya mengkonfirmasi awal tahun kapan dan bulan puasa kapan. Itu kan tidak disampaikan oleh pihak Kapoldanya. Bisa saja awal tahun 2025 misalnya. Sifatnya tentatif ya. Saya pikir dengan berlarut-larutnya seperti ini ya saya hanya berpijak pada dua hal ya. Kalau ada keadilan pasti harus ada kepastian hukum. Dua hal ini kan harus berhubungan baik lah, paling tidak seirama kan. Jangan sampai berlarut-larut seperti ini kan tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan kepastian hukum juga. Dua hal ini saja. Saya berharap Polda segera bersikap, menetapkan tersangka sehingga keadilan dan kepastian hukum itu tercapai. Saya tidak memberikan batas waktu kapan-kapannya ya, karena memang dari awal juga kan seminggu kejadian pun Ibu Kapolres sudah berbicara titik terang, sampai akhirnya 9 bulan tidak ada kan. Saya tidak berbicara waktu, Penda. Saya hanya ingin sampaikan segera ya kan, apa hasil penyidikan selama ini sampaikan ke masyarakat supaya tidak menjadi tanda tanya. Jangan hasil penyidikannya mereka pegang untuk kepentingan penyidikan, hanya terus saja diberikan janji ini akan diumumkan sketsa, kemudian awal tahun sebelum puasa. Sekarang sudah Lebaran, jadi tolonglah dari Pak Yosep sendiri kan dengar sendiri teman-teman ya. Ini terakhir Pak Rahman, ini kan saya dengar Bu Sumi Hastri ini agak kecewa juga setelah apa yang dia lakukan terkait penelitian ilmiah beliau dari hasil otopsi dan DNA. Apakah sampai saat ini Polda masih meragukan dari keilmuan Ibu Sumi Hastri atau gimana ya? Saya pikir begini, kalau misalnya Ibu Sumi Hastri itu kan jelas dihadirkan itu oleh pihak kepolisian. Bahkan saya tahu latar belakangnya adalah kepolisian juga kan. Yang secara keilmuannya saya pikir saya baca di media, latar belakangnya pun tidak perlu diragukan lagi, ya kan? Polisi sendiri yang membawa, kenapa mesti diragukan? Kan kalau logika saya tidak masuk akal juga. Berbeda kalau saya menghadirkan, misalnya atau pihak Pak Yosep dan Yoris menghadirkan saksi ahli, itu boleh diragukan. Tetapi apapun hasilnya, apapun hasil penelitian itu harusnya kan dijadikan pijakan oleh pihak Polda saat ini. Polda yang menghadirkan, tetapi diabaikan kan saya tidak paham. Jadi sementara kan untuk pembuktian sendiri kan ada keterangan saksi dan keterangan ahli, kemudian baru saksi-saksi yang lainnya. Di dalam KUHP kan dijelaskan keterangan ahli itu kan penting sekali. Kenapa tidak dijadikan pijakan? Apapun yang ditemukan oleh Ibu Hastri pada saat ini harusnya bisa dijadikan pijakan oleh pihak Polda saat ini.